Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tajrimatia Rahmawati, NPM 1102191005. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang interaction set, address mode, and format. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian set instruksi. Apa itu set instruction? Set instruksi yaitu operasi dari CPU, Central Processing Unit, ditentukan oleh instruksi-instruksi yang dilaksanakan atau dijalankannya. Instruksi ini sering disebut sebagai instruksi mesin instruction, atau instruksi computer instruction. Kumpulan dari instruksi-instruksi yang berbeda yang dapat dijalankan oleh CPU, Central Processing Unit, disebut dengan set instruksi, instruction set. Biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia atau programmer. Sebuah instruksi terdiri dari sebuah opcode, biasanya bersama dengan beberapa informasi tambahan seperti dari mana asal operan, dan kemana hasil operan ditempatkan. Set instruksi merupakan jenis instruksi teknik pengalamatan, sistem bus, CPU, dan I/O, set instruksi, mode, dan format pengalamatan. Kemudian, elemen-elemen instruksi, mesin set instruksi. Yang pertama ada operation code opcode, yaitu menentukan operasi yang akan dilaksanakan. Yang kedua, search operand reference, yaitu input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Kemudian, result operand reference, yaitu merupakan hasil operasi yang akan dilaksanakan. Yang keempat, next instruction reference, merupakan pemberitahuan CPU untuk mengambil fetch instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Kemudian, search dan result operand dapat berupa salah satu di antara 3 jenis berikut. Antara lain, yang pertama terdiri dari main of virtual memory, yang kedua CPU register, yang ketiga I/O device, yang keempat misalnya instruksi dengan 2 alamat operand yang terdiri dari add AB. A and B adalah suatu alamat register. Selanjutnya terdiri dari simbolik instruksi, yaitu yang pertama terdapat store, simpan data ke register atau memori. Yang kedua, move, memindahkan data dari satu tempat ke tempat lain. Yang ketiga, add, menjumlahkan. Yang keempat, subtract atau mengurangkan. Kemudian ada MPY or MUL, yaitu multiply atau mengalikan. Selanjutnya ada DIV atau device, membagikan. Kemudian ada load, data dari register atau memori. Kemudian ada SHR, yaitu shift kanan data. Kemudian ada SHL, shift kiri data. Selanjutnya jenis-jenis instruksi. Yang A, data processing, terdiri dari arithmetic yang terdiri dari add and sub. Dan logic arithmetic instruction terdiri dari and or not SHR. Yang B, data storage atau memori, yaitu transfer data yang terdiri dari store, load, and move. Yang C, data movement, yaitu input dari output ke modul. Yang D, program flow control, yaitu test and bridge instruction yang terdiri dari jump and halt. Kemudian, terdiri dari desain instruksi, yaitu desain set instruksi merupakan masalah yang sangat kompleks yang melibatkan banyak aspek, antara lain yang pertama, kelengkapan set instruksi, yang kedua, ortogonalitas atau sifat independensi instruksi, yang ketiga, kompatibilitas yang terdiri dari search code compatibility,
Object Code Compatibility. Kemudian, selain ketiga aspek tersebut juga melibatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, operating repertoire, yaitu berapa banyak dan operasi apa saja yang disediakan dan berapa sulit operasinya. Kemudian, yang kedua, data type atau tipe jenis data yang dapat diolah instruction format yang terdiri dari panjangnya dan banyaknya halaman. Kemudian yang ketiga, register, yaitu banyaknya register yang digunakan. Kemudian, format instruksi dan opcode operand reference, yaitu suatu instruksi terdiri dari beberapa file yang sesuai dengan elemen dalam instruksi tersebut. Layout dari suatu instruksi disebut sebagai format instruksi atau instruction format. Kemudian jenis-jenis operand yang terdiri dari address, kemudian terdiri dari number, yang pertama integer or fetch point, yang kedua floating point, yang ketiga desimal yang terdiri dari B, C, D, kemudian karakter yang terdiri dari A, S, C, I, and A, B, C, D, I, C. Kemudian ada logical data, yaitu bila data berbentuk binary atau 0 dan 1. Yang A, ada transfer data. Yang pertama, menetapkan lokasi operan sumber dan operan tujuan. Yang kedua, lokasi-lokasi tersebut dapat berupa memori, register, atau bagian paling atas daripada stack. Yang ketiga, menetapkan panjang data yang dipindahkan. Yang keempat, menetapkan metode pengalamatan. Kemudian, jenis-jenis operan. Yang B, ada operasi set instruksi untuk transfer data yang terdiri dari pertama, move, memindahkan word atau block dari sumber ke tujuan. Yang kedua, store, memindahkan word dari prosesor ke memori. Kemudian load, memindahkan word dari memori ke memori. Kemudian exchange, menukar isi sumber ke tujuan. Kemudian clear or reset, yaitu memindahkan word 0 ke tujuan. Kemudian set, memindahkan word 1 ke tujuan. Kemudian push, memindahkan word dari sumber ke bagian paling atas stack. Yang selanjutnya pop, memindahkan word dari bagian paling atas sumber. Kemudian yang C, terdapat aritmetik, yaitu tindakan CPU, Central Processing Unit, melakukan operasi aritmetik yang terdiri dari yang pertama, transfer data sebelum atau sesudahnya. Yang kedua, melakukan fungsi dalam ALU. Yang ketiga, men-set kode-kode kondisi dari flag. Kemudian, yang dikonversi terdiri dari yang A, tindakan CPU sama dengan aritmetik dan logikal. Yang B, instruksi yang mengubah format instruksi yang beroperasi terhadap format data. Yang C, misalnya pengubahan bilangan desimal menjadi bilangan biner. Yang D, operasi set instruksi untuk konversi terdiri dari translate, menerjemahkan. Kedua, convert, mengkonversikan. Kemudian yang C, tindakan CPU untuk transfer kontrol, yaitu mengupdate program kontrol untuk subroutine call or return. Yang D, operasi set instruksi untuk transfer kontrol. Yang pertama, jump, yaitu cabang, merupakan pemindahan tidak bersyarat dan memuat isi personal komputer. Yang kedua, jump bersyarat, yaitu menguji persyaratan tertentu dan memuat isi personal komputer dengan alamat tertentu atau tidak melakukan apa tergantung dari persyaratannya. Yang ketiga, jump subroutine, yaitu melompat ke alamat tertentu. Yang keempat, return, yaitu mengganti isi PC personal komputer and register. Yang kelima, execute,
yaitu mengambil operan. Kemudian yang keenam, skip, yaitu menambah PC personal komputer sehingga melompati instruksi berikutnya. Yang ketujuh, skip bersyarat, yaitu melompat atau tidak melakukan apa-apa berdasarkan pada persyaratan. Yang kedelapan, halt, menghentikan eksekusi program. Yang kesembilan, wait atau hold, yaitu melanjutkan eksekusi pada saat persyaratan dipenuhi. Yang ke-10, no operation, yaitu tidak ada operasi yang dilakukan. Selanjutnya ada sistem kontrol, yaitu hanya dapat dieksekusi ketika prosesor berada dalam keadaan khusus tertentu atau sedang mengeksekusi suatu program yang berada dalam area khusus, biasanya digunakan dalam sistem operasi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe akun Fasana iTech Official di bawah ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.